Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika penolong yang akan aku utus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku." Demikianlah sabda Tuhan. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum mampu menanggungnya. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Pertama-tama kita mengucapkan happy birthday untuk kelahiran gereja yang keberapa tahun sekarang ini. Pokoknya sejak Pentakosta zaman para rasul atau jemaat perdana. Sudah 2000-an. Di Indonesia, gereja itu sudah umurnya ratusan. Kemarin Bapak-Bapak Uskup merayakan sidang KBI untuk mengenang 100 tahun KBI di Indonesia, tanggal 13 sampai 16 Mei. Kalau Indonesia sendiri sekarang usianya berapa kemerdekaannya? Belum sampai 100 kan? Pertanyaan penting untuk kita, kenapa gereja Katolik kelihatan jauh lebih solid dan kuat walau sering diterpa ancaman badai atau bahaya intoleransi daripada NKRI sendiri? Kenapa? Kita tahu perjalanan bangsa kita itu berjalan dalam disintegrasi, belum lagi intoleransi, dan apapun bentuk ekspresi fanatisme dan radikalisme agama. Padahal bangsa ini dibangun di atas dasar 3 pilar. Ketika mereka melakukan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 28. Kami mengaku berbangsa satu, yaitu bahasa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Saya rasa ini kata-kata yang sangat kuat untuk mempersatukan Indonesia. Tapi kenapa tidak segampang itu Indonesia bersatu? Saya mengangkat kembali 3 hal ini untuk memaknai arti Roh Kudus bagi kita
Dan juga kebetulan kemarin waktu saya jalan-jalan di seputaran Jakarta Pusat situ dari tempat nginap di rumah Unio, ternyata pas saya jalan kaki sambil olahraga itu, di dekat tempat kita nginap itulah gedung Sumpah Pemuda, yang kalau saya tidak salah ingat, kalau kita baca dalam sejarah Gereja Katolik, ternyata itu adalah gedung para orang muda Katolik atau pemuda-pemudi Katolik dulu berkumpul. Jadi disitulah tempat pertama dipakai untuk menggelar rapat Sumpah Pemuda. Hanya mau mengatakan kepada kita seberapa besarnya Katolik punya peranan di bangsa ini. Nanti selanjutnya bisa lihat di channel YouTube atau baca di buku yang berjudul Seandainya Indonesia Tanpa Katolik. Yang ingin saya katakan itu adalah kekuatan Katolik itu ada di mana. Saya tidak bicara gereja lain, tapi mari kita menyadari keberadaan kita sebagai orang Katolik. Karena kalau kita mau jujur juga, di antara banyak gereja, gereja Katolik yang merayakan Pentakosta kan. Dan kita merayakan ini sebagai hari ulang tahun karena jelas status orang Katolik dan gereja Katolik dibangun di atas dasar para rasul dengan Petrus Paus pertama, dan pengukuhan gereja itu secara resmi dikatakan oleh Yesus ketika kepada Petrus dia mengatakan, engkau adalah Kefas, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku, alam maut tidak dapat menghancurkannya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga, dan kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah. Ingat juga bacaan Injil pada hari Jumat kemarin, ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jadi sebenarnya status gereja Katolik itu jelas. Dengan ini saya mau mengatakan kepada kita Bapak Ibu, Anda tidak usah ragu dan takut dengan menjadi orang gereja Katolik. Secara institusi sangat-sangat kuat dan legal. Coba bayangkan, KWI merayakan 100 tahun KWI. Dan apa yang dibicarakan di sana? Tentang mari berjalan bersama untuk membangun bangsa. Juga salah satunya Ketua KWI menyoroti tentang peran gereja dalam kepemerintahan baru. Bagaimana gereja perlu mendukung pemerintahan baru dalam Presiden Prabowo dan wakilnya Raka Buming. Tapi tidak dalam politik praktis, tetapi dalam hal-hal moral. Jadi, apa yang membuat gereja eksis sampai sejauh ini? Apa? Suster, apa yang membuat gereja eksis sampai sejauh ini dan tidak akan pernah runtuh? Kenapa? Roh Kudus yang mendirikan, bukan manusia. Kalau manusia yang mendirikan, suatu saat dia akan runtuh. Tapi karena Roh Kudus yang mendirikan, dia tidak akan pernah runtuh. Makanya kenapa beberapa saat lalu saya bilang gereja tanpa umat itu masih bisa hidup, tapi umat tanpa gereja belum tentu. Kenapa? Yang punya roh itu gereja. Bapak Ibu menjadi resmi anggota gereja itu melalui baptisan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu baru sah menjadi anggota gereja. Jadi Allah Tritunggal sendiri yang menyepuh dan memeteraikan diri kita untuk menjadi anggota gereja. Maka saat itu pula lah tiga pribadi Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus termeterai dan tinggal di dalam diri kita. Jadi Roh Kudus kemudian membangun pribadi kita. Dan apa kata kisah para rasul tentang Roh Kudus? Roh Kudus itu membuat orang bisa berbicara dengan bahasanya masing-masing. Itu yang diceritakan dalam kisah para rasul. Dan orang-orang Yahudi semua heran kenapa melihat orang-orang yang berkumpul itu berbicara dalam bahasa masing-masing, tapi mereka mengerti dan paham. Dan inilah salah satu alasan kenapa gereja Katolik itu bisa diterjemahkan dalam banyak bahasa ajarannya dan kitab sucinya. Kenapa? Tuhan tidak punya bahasa. Maka gereja Katolik dulu pernah pakai bahasa Latin, lalu kemudian disadari Tuhan bukan Tuhan yang menciptakan bahasa Latin, maka gereja Katolik tidak harus pakai bahasa Latin. Pakai bahasa setiap daerah, yang penting orang mengerti. Karena yang paling penting bukan soal bahasa, tapi roh yang berbicara. Orang paham. Jadi roh inilah yang lebih penting untuk membantu kita memahami.
Suatu kali ada yang bertanya kepada saya begini, Romo tahu bahasa roh? Saya bilang, emangnya kenapa? Biasanya orang-orang teman-teman karismatik itu bisa berbahasa roh. Romo bisa? Saya bilang, tapi dengan sekarang saya berbicara dengan kamu, saya sedang berbahasa roh. Dia bilang, bukan begitu Romo. Terus bagaimana? Dia kasih contoh. Saya bilang begini, saya tidak mengerti apa yang kau omong. Tapi itu bahasa roh Romo. Saya bilang, Tuhan tidak pernah punya bahasa. Hanya ada satu bahasa roh, yaitu apa? Kasih. Maka ketika Anda mengasihi, Anda sedang berbahasa roh. Dan sekarang saya sedang mendengarkan Anda. Saya sedang berbahasa roh dan Anda sedang berbahasa roh. Karena percuma Anda berbahasa roh seperti yang kamu tahu kalau kau tidak punya kasih. Masih ingat khotbah beberapa saat lalu kan? Bahasa cinta. Itulah bahasa Tuhan, bahasa kasih. Dan yang sebenarnya pada waktu orang menerima Roh Kudus, dia tidak berbicara dalam bahasa roh, tapi dalam roh dia berbicara dalam banyak bahasa. Nah, ini yang perlu kita bedakan. Bukan berbahasa roh, tapi dalam roh berbahasa dan berbicara dalam banyak bahasa. Itulah kenapa Katolik itu kuat, mencintai perbedaan, menghargai perbedaan, dan dalam perbedaan tetap bersatu dalam roh. Rohlah yang mempersatukan kita. Dan itulah yang membuat gereja Katolik itu tahan banting, tahan uji, dan kuat di bangsa ini walau terus dibombardir. Kenapa? Roh yang menjaga, roh yang memelihara. Karena memang rohlah yang mendirikan gereja. Bapak Ibu menjadi anggota gereja karena roh. Dan sebagai anggota gereja jangan lupa hidup dalam roh dan menghidupkan Roh Kudus itu dalam hidup. Coba Bapak Ibu melihat 7 karunia roh atau buah-buah roh. Silakan bertanya ke dalam diri masing-masing, roh mana yang sangat mendesak untuk saya? Apakah kasih? Apakah sukacita? Apakah damai sejahtera? Apakah kesabaran, pengampunan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, kebaikan? Kita masing-masing punya keberadaan yang menurut pengalaman kita lebih butuh roh yang mana. Yang pasti buah roh ini tidak ada yang lebih penting, karena semua menjadi penting karena saling melengkapi. Tidak mungkin kita berbicara tentang kasih dan mengalami kasih tanpa sukacita. Juga tidak bisa kita mengalami kasih dan sukacita tanpa pengampunan. Dan selanjutnya tidak mungkin kita bicara kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran tanpa kelemah lembutan dan kebaikan. Jadi ini satu paket komplit yang perlu selalu kita hidupi dan hidup di dalam diri kita. Ada banyak hal yang dibacakan dan diceritakan serta dikisahkan dalam kitab suci. Kita mungkin sering mendengar khotbah dan renungan, tapi kenapa kita tidak cukup mampu untuk memahami? Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dalam Injil dia berbicara, masih ada banyak hal yang saya sampaikan kepadamu, tapi sekarang ini kamu belum bisa menanggungnya, karena kamu belum menerima Roh Kudus. Bapak Ibu, Roh Kudus membantu memampukan kita mengatasi kelemahan dan keterbatasan manusiawi untuk mengerti dan memahami apa yang tak dapat kita mengerti dan pahami dengan kemampuan manusia. Anda sekolah, Anda bekerja, boleh Anda fokus dan punya inteligensi tinggi, tetapi kalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam dirimu, semua kehebatanmu akan buyar. Saya pribadi, selama saya sekolah, dulu waktu tingkat 1 di seminari tinggi, saya sempat minta untuk mundur. Karena setiap hari belajar filsafat dan pelbagai macam ilmu itu membuat juga kita pusing, pening. Saya lalu kemudian sempat meminta kepada pembina untuk istirahat dulu. Tapi dia bilang, jalan saja. Kamu harus berjuang bersama doa. Sudah saya bertahan dan berjalan. Dan Bapak Ibu, ternyata sekolah di seminari tinggi zaman kita itu tidak mudah. Itu satu mata kuliah, diktatnya setumpuk ini. Lembarannya berhalam-halaman. Tapi kalau kita ujian, kita cuma diberikan 3 soal. Dan jawaban untuk 3 soal itu bisa beberapa halaman. Zaman sekarang enak komputerisasi, tapi zaman itu murni pakai otak dan harus ditulis dengan tangan. Belum lagi kalau hurufnya tidak bagus. Dan kenyataan itu yang membuat saya dan kami teman-teman setiap kali ujian
harus berdoa, buat novena. Kalau saya pribadi setiap kali berdoa ujian, saya novena. Novenanya sederhana saja. Mohon bantuan Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran, supaya apapun yang sudah saya pelajari, dengan kemampuan saya yang terbatas, pasti tidak mampu menerka soal apa yang akan datang dan bagaimana saya menjawabnya. Tapi saya berdoa dengan membiarkan roh menjiwai pikiran dan hati, dan begitu ujian dimulai, tinggal berdoa. Tuhan tahu saya sudah belajar. Tuhan juga tahu kemampuan saya, karena Tuhan yang menciptakan itu sangat terbatas. Otak saya tidak cukup kuat untuk menguasai bahan yang sudah saya pelajari. Sekarang saya mohon semoga Roh Kudus-Mu membantu menerangi, untuk saya bisa mengerjakan soal dengan baik. Apa yang terjadi Bapak Ibu, bukan untuk menyombongkan diri. Satu mata kuliah namanya epistemologi, itu yang selalu menciptakan sekitar 80% frater Hare. Itulah mata kuliah yang kemudian saya dapat 10 bulat, dosennya orang Polandia. Kenapa? Bukan soal kemampuan dan kepintaran saya, tapi Roh Kudus ikut bekerja, karena saya tahu saya orang lemah, rapuh, tak berdaya dan tidak mampu. Pakai Roh Kudus itu untuk hidupmu, karena untuk itulah Tuhan menganugerahkan Roh Kudus untuk kita. Semoga Tuhan memberkati.